Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifka Ostana Simanulang, NIM 210803076. Nah, kali ini aku akan menjelaskan sebagian kecil dari materi kalkulus, yaitu ada ini, dan masih banyak lagi. Teman-teman dapat melihatnya. Happy for watching! Dua variabel atau lebih. Fungsi dua variabel. Fungsi dua variabel didefinisikan sebagai sebuah fungsi yang terdiri dari dua variabel real, yakni yang memadankan setiap pasangan terurut X dan Y pada suatu himpunan D dari bidang dengan bilangan real tunggal F, X dan Y. Ada juga fungsi tiga variabel, di mana kondisi ini dimuatkan oleh tiga variabel atau lebih, sehingga menghasilkan suatu fungsi dengan tiga atau lebih variabel. Misalnya nih, suhu di suatu ruangan yang dipengaruhi oleh lokasi X, Y, dan Z, sehingga ia menghasilkan fungsi T, X, Y, dan Z. Begitu juga dengan kecepatan fluida, nilai tata, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada limit dan kekontinuan. Limit. Cara mencari limit itu ada tiga cara. Yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua faktorisasi, dan yang ketiga kali sekawan atau merasionalkan. Kita bisa lihat contoh berikut. 1. Limit X menuju 1. 3X tambah 5. Kita lakukan dengan cara substitusi, maka hasilnya sama dengan 8. 2. Limit X menuju 3. X kuadrat dikurang 5X tambah 6 per X kurang 3. Jika kita lakukan dengan cara substitusi, maka hasilnya itu tak terhingga gitu. Jadi tidak memuat hasil angka yang sebenarnya. Jadi ini dapat dilakukan dengan mencari faktorisasinya, maka kita lakukan limit X menuju 3. X kuadrat dikurang 5X tambah 6, faktornya yaitu X kurang 2 dikali X kurang 3. Jadi yang sama itu dimatikan atau dihapus. Tinggallah limit X menuju 3, X kurang 2. Maka dilakukanlah dengan cara substitusi. Maka mendapatkanlah hasil 1. Untuk sifat limit, teman-teman dapat melihat pada layar berikut. Jika teman-teman memerlukannya, teman-teman dapat mempause video ini dan men-screenshotnya. Selanjutnya ada limit trigonometri. Contoh, limit T menuju 0, T kuadrat kosinus T bar T tambah 1. Ini bisa dikerjakan dengan cara melihat sifat limit, yaitu kita pengali terlebih dahulu dan selanjutnya kita bedakan limitnya, hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya ada perbedaan limit tak hingga dan limit tak hingga. Limit tak hingga, limit X menuju C, Fx hasilnya plus minus tak terhingga. Sedangkan limit tak hingga, limit X menuju tak terhingga, Fx sama dengan L. Jadi perbedaan utama terletak pada yang didekatinya dan hasil limitnya. Limit di tak hingga berkaitan dengan hasil limitnya yang tak terhingga. Namun di tak hingga, variabel independennya lah yang mendekati tak hingga. Kontinuan, kontinu. Fx dikatakan kontinu di X sama dengan A jika memenuhi Fa ada, dan limit X menuju A, Fx ada, dan limit X menuju A, Fx sama dengan Fa. Jadi kita dapat melihat contoh dari gambar berikut. Di sini kita dapat melihat bahwa tidak ada yang memuat Fa. Jadi Fx itu tidak kontinu sebagai syarat kontinu. Dan di sini juga kita dapat lihat Fa-nya ada, namun Fx-nya tidak ada. Maka tidak kontinu. Di sini Fa ada dan Fx ada, maka kontinu. Selanjutnya ada turunan parsial. Turunan di X sama dengan X0 disebut turunan parsial. F terhadap X di X0, Y0. Jadi, Fx, X0, Y0. Limit delta X menuju 0. Fx0 ditambah delta X, Y0 dikurang F, X0, Y0 per delta X. Begitu juga dengan Fy, tinggal delta Y-nya saja yang diubah. Selanjutnya ada interpretasi geometri dan fisik. Turunan parsial boleh diinterpretasikan sebagai laju perubahan atau sesaat, yaitu dengan terdapat turunan parsial lebih tinggi, yaitu secara umumnya, karena turunan parsial suatu fungsi X dan Y adalah fungsi lain dari dua variabel yang sama. Turunan tersebut dapat didiferensiasikan secara parsial terhadap X atau Y, menghasilkan 4 buah turunan parsial kedua fungsi. Selanjutnya ada turunan berarah dan gradien.
Untuk tiap vektor satuan U, turunan berarah F di P pada arah U didefinisikan sebagai berikut. DUF vektor P sama dengan limit H menuju 0 F dikali vektor P tambah H vektor U kurang F dikali vektor U per H. Selanjutnya ada laju perubahan maksimum. Misalkan θ adalah sudut antara U dan del FP, maka DU FP sama dengan U dikali del FP double mutlak U dikali double mutlak del FP kosinus θ. Dengan demikian DUP FP akan bernilai maksimum apabila kosinus θ sama dengan 1. Di sini θ-nya itu sama dengan 0. Dan di sini θ-nya itu sama dengan V. Maka hasilnya min 1. Sehingga menghasilkan teorema, suatu fungsi bertambah paling cepat di P pada arah gradien dengan laju double mutlak del FP dan berkurang paling cepat ke arah berlawanan dengan laju min double mutlak del FP. Ada juga maksimum dan minimum maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar pada sebuah selang atau interval tertutup. Demikian minimum, sebaliknya dari maksimum. Jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Selanjutnya ada teorema. Yang pertama, teorema keberadaan maksimum. Maximum extension theorem. Jika fungsi f kontinu pada interval tertutup AB, maka f memiliki nilai maksimum dan nilai minimum pada AB juga. Yang kedua, teorema kemonotonan. Kemonotonan suatu fungsi erat kaitannya dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, sedangkan kecekungan suatu fungsi berkaitan dengan turunan kedua dari fungsi. Yang ketiga, teorema kecekungan. Andaikan f terdiferensiasi dua kali pada interval terbuka I. Jika turunan kedua fx lebih besar 0 untuk semua x dalam I, maka f cekung ke atas pada I. Sebaliknya, jika turunan kedua fx lebih kecil dari 0, maka cekung ke bawah. Yang keempat, teorema titik kritis. Misalkan fungsi f terdefinisi pada interval I yang berisi titik C. Jika fc adalah nilai ekstrim, maka C harus memenuhi titik kritis. Titik kritis itu harus memenuhi salah satu berikut. Titik ujung dari I, atau titik stasioner dari f, atau titik tunggal dari f. Selanjutnya ada Lagrange multiplier, dikemukakan oleh Joseph Louis Lagrange 1736 sampai 1813. Inti dari metode ini yaitu mengubah persoalan titik ekstrem terkendala menjadi persoalan titik ekstrem bebas. Fungsi yang terbentuk dari transformasi tersebut yaitu fungsi Lagrange. Ada juga pengali Lagrange, ukuran sensitivitas dari L terhadap perubahan dari kendala. Selanjutnya fungsi Lagrange. Kita dapat melihat fungsi berikut dengan L x lambda fungsi Lagrange-nya, fx fungsi tujuan, Gcx fungsi kendala, dan lambda c pengalik Lagrange. Selanjutnya ada double dan triple integral. Jika f terintegralkan pada persegi panjang S sama dengan A, B kali C, D, maka double integral dari f pada S dapat dihitung sebagai integral berulang. Double integral S fxy dA sama dengan integral C menuju D dan sampai D, integral A, B, fxy dx dy, atau integral S fxy dA sama dengan integral A menuju B dan integral C sampai D, fxy dy dx. Selanjutnya ada triple integral. Integral lipat 3 mempunyai sifat-sifat baku. Kelincaran dapat dijumlahkan pada input-input yang bersekutu hanya pada permukaan perbatasan dan sifat perbandingan. Akhirnya, integral lipat 3 dapat ditulis sebagai integral berulang 3 kali. Sentroid dan pusat massa. Sentroid atau pusat geometri dari bangun datar adalah posisi rata-rata aritmatika dari semua titiknya. Kemudian ada pusat massa, tujuannya itu untuk menemukan titik P di mana sebuah pelat tipis dengan bentuk apapun seimbang secara horizontal. Kita dapat melihat gambar berikut ini, dan titik ini disebut pusat massa atau pusat keabu-abuan. Selanjutnya ada perbedaan dari sentroid dan pusat massa. Pusat gravitasi atau pusat massa adalah titik di mana berat total tubuh bertindak sementara dan seluruh massa tubuh terkonsentrasi. Disinilah gaya gravitasi atau berat tubuh bekerja untuk setiap orientasi tubuh. Sentroid adalah pusat geometri objek untuk benda-benda dengan kepadatan seragam. Selanjutnya ada perubahan variabel dalam multiple integral. Yang pertama itu perubahan variabel dalam integral lipat 2. Pada perhitungan integral lipat 2 dari fungsi 2 variabel ataupun integral lipat 3 dari fungsi 3 variabel, sering kali ditemukan kesulitan. Oleh sebab itu, untuk mengatasinya diperlukanlah suatu transformasi, dan tujuannya itu untuk menemukan suatu daerah yang baru yang lebih sederhana dan untuk mempermudah perhitungan pada integral lipat yang rumit menjadi lebih sederhana. Kemudian, ada perubahan variabel pada integral lipat 3. Diperlukan transformasi dari koordinat kartesius ke dalam koordinat tabung atau ke koordinat bola.
Untuk mentransformasikannya juga diperlukan metode Jacobian. Misalkan transformasi integral lipat 3 dengan persamaan X sama dengan F UVW, Y sama dengan G UVW, Z sama dengan H UVW. Contohnya, hitunglah integral lipat berikut ini dengan menggunakan koordinat tabung. Sebelumnya itu kita dapat melihat gambar jika X dan Y merupakan koordinat kartesius suatu titik P, maka koordinat tabungnya yaitu P, R, theta, dan Z dengan R, theta adalah koordinat kutub dari proyeksi P pada bidang X dan Y, dan Z. Koordinat kartesius proyeksi P pada sumbu Z dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Dan hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat tabung ditentukan oleh X sama dengan R cosinus theta dan Y sama dengan R sin theta dengan Jacobian, determinan Jacobiannya R theta Z sama dengan R. Kemudian kita transformasikan terlebih dahulu satu persatu, yaitu integral Z-nya terlebih dahulu. Maka Z-nya sama dengan 2 dikurang R kuadrat. Dan yang kedua itu kita transformasikan integral dari jari-jarinya. Kita dapat menuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, sehingga kita mendapatkan R sama dengan 1. Maka batasannya yaitu R lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Dan yang ketiga itu kita transformasikan dari sudut tetanya. Yaitu kita ketahui X sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Dan kita masukkan ke dalam persamaan X sama dengan R cosinus theta. Dan kita masukkan nilainya, kemudian didapatlah sudut tetanya cosinus 90 derajat atau phi per 2. Maka sudut tetanya 0 lebih besar sama dengan theta lebih besar sama dengan 0 dan theta lebih kecil sama dengan phi per 2. Jadi perhitungan integral lipat 3 ke dalam koordinat tabung itu yang baru kita dapat menuliskan sebagai berikut, di mana integral dari Z-nya yaitu berubah menjadi R kuadrat dan 2 kurang R kuadrat, dan jari-jarinya menjadi 0,1 dan sudut tetanya 0 phi per 2. X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 3 per 2 menjadi R kuadrat pangkat 3 per 2 dengan determinan Jacobiannya do X Z per do R theta Z dz dr d theta. Selanjutnya kita integralkan satu persatu, dimulai dari integral dari nilai dari Z-nya, kemudian jari-jarinya, dan terakhir sudut tetanya. Dan ditransformasikan satu persatu, dan didapatlah hasilnya 2 phi per 35. Jadi dengan adanya transformasi koordinat berikut ini, maka akan ditemukanlah integral lipat yang lebih sederhana. Selanjutnya ada aplikasi prinsip dan pengujian integral. Integral merupakan anti turunan atau anti diferensial atau operasi inverse terhadap diferensial. Kemudian ada pengujian integral. Andaikan f adalah fungsi yang kontinu, positif dan turun pada selang, k sama dengan tak terhingga, dan andaikan fn sama dengan an untuk semua n positif bulat. Maka, jika integral k tak terhingga fk dx adalah konvergen, maka sigma n sama dengan k sampai tak terhingga an juga konvergen, begitu juga yang divergen. Kita lihat contoh berikut. Tentukan apakah sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga 1 per n divergen atau konvergen. Kemudian dimasukkan ke dalam integralnya dan didapatkanlah hasilnya tak terhingga. Maka ini disebut sebagai divergen. Kemudian ada aplikasi dan penerapan integral. Penerapan integral tak tentu. Integral tak tentu dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Misalnya S menyatakan posisi benda, kecepatan benda dinyatakan dalam V, dan kecepatan benda dinyatakan dengan A. Hubungan antara S, V, dan A adalah sebagai berikut. V sama dengan ds per dt, sehingga S sama dengan integral V dt, dan A sama dengan dv per dt, sehingga V sama dengan integral A dt. Penerapan integral tertentu pada jarak, kecepatan, dan percepatan. Diketahui S adalah posisi dari suatu objek dalam waktu T, lalu perubahan posisi dari T0 dan T adalah ST dikurang ST0, karena ST adalah integral tertentu dari fungsi kecepatan Ft, dan kecepatan juga integral tertentu dari fungsi AT, maka kita dapat menuliskan sebagai berikut. ST sama dengan ST0 dan tambah integral T0 sampai T V UDU. Vt sama dengan Vt0 tambah integral T0 sampai T AUDU. Kemudian ada aplikasi dan penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada bidang teknologi, yaitu untuk memecahkan persoalan berhubungan dengan volume, panjang kurva, memperkirakan populasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada dari bidang ekonomi, yaitu untuk menemukan persamaan dalam perilaku ekonomi dan mencari fungsi konsumsi dari marginal. Yang ketiga itu ada teknik, itu untuk menentukan luas suatu bidang dari volume benda, putar, serta panjang busur. Yang keempat ada fisika, untuk menganalisis rangkaian listrik, arus AC, medan magnet, dan gaya pada struktur pelengkung. Kemudian ada aplikasi deret berhingga dan tak berhingga.
Deret adalah jumlah dari elemen-elemen dalam suatu urutan. Urutan dan deret infinite atau terhingga mempunyai elemen pertama dan terakhir yang terdefinisi, sedangkan urutan dan deret infinite atau tak terhingga, namanya juga tak terhingga, ya berlangsung secara terus-menerus dan tak terbatas. Kemudian ada aplikasi analisis geometri dengan menggunakan kalkulus. Aljabar dengan geometri. Bentuk aljabar dapat dinyatakan dalam bentuk geometri seperti AX tambah B sama dengan 0. Dapat dinyatakan dalam garis lurus. Begitu juga dengan bentuk-bentuk pangkat 2 yang dapat dinyatakan bentuk-bentuk elips, parabola, serta hiperbola. Kemudian ada geometri, kita dapat meninjaunya menggunakan aljabar maupun analitik. Kalkulus yang termasuk dalam bagian analisis. Kemudian kita dapat melihat contoh berikut ini. Gunakan dua cara untuk menghitung luas kurva yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X kuadrat ditambah X tambah 2 dan garis Y sama dengan 2 dikurang X pada sumbu X. Kita menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan integral. Kita cari titik potong antara Y sama dengan min X kuadrat tambah X tambah 2 dan garis Y sama dengan 2 dikurang X untuk menemukan batas integralnya. Dan kita dapat Y1 sama dengan Y2, kita masukkan nilai Y-nya, dan didapatlah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 2. Dan carilah titik potong di sumbu X pada kurva pada luas kurva dibatasi oleh kurva Y untuk menemukan batas integralnya, dan dapatlah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Karena X sama dengan min 1 berada di luar titik potong kurva dan garis, maka batas yang kita pakai adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, sehingga luas kurva yang dibatasi adalah L sama dengan integral 0 sampai 2 min X kuadrat tambah 2X dx. Maka dimasukkan nilainya dengan batasannya dan dapatlah 4/3 satuan luas. Yang kedua itu menggunakan geometri. Gunakan persamaan gabungan antara garis dan kurva. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X, di mana nilai A-nya min 1, B-nya 2, C-nya sama dengan 0. D, rumus D-nya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Maka hasilnya itu 4. Luasnya D akar D per 6A kuadrat. Maka didapat 4/3 satuan luas. Ya, berikutnya ada aplikasi derivatif parsial, di mana derivatif itu adalah turunan terhadap salah satu puubah dengan puubah lainnya yang diperatahankan. Aplikasi derivatif parsial adalah aplikasi derivatif dari suatu fungsi yang memiliki beberapa variabel bebas terhadap salah satu variabel bebasnya dengan memandang variabel bebas lainnya sebagai konstanta. Ini juga kita sudah bahas terlebih dahulu sebelumnya, dan selanjutnya kita akan melihat contoh. Tentukan nilai ekstrim dari fxy sama dengan x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurang 4x. Kita selesaikan. Pertama itu kita buat dulu nilai fx-nya, yaitu x kuadrat dikurang 4x. Maka turunannya 2x kurang 4, begitu juga dengan y. Dan kemudian kita cari turunan kedua, seperti pada penjelasan sebelumnya, dan didapatlah d dan a-nya itu lebih besar dari 0. Terdapat nilai ekstrim. Kemudian ada penerapan turunan parsial. Yang pertama itu pada bidang fisika, di mana rumus jarak yang ditempuh oleh benda yaitu y sama dengan 1/2 gx kuadrat ditambah f0 x dan y0. Kemudian ada penerapan turunan parsial. Yang pertama itu ada pada bidang fisika, di mana rumus jarak yang ditempuh oleh benda yaitu y sama dengan 1/2 gx kuadrat ditambah v0x tambah y0, di mana y0 itu menyatakan jarak dari titik 0, dan apabila diturunkan rumusnya menjadi y sama dengan gx tambah v0, dan v0 menyatakan kecepatan awal. Kemudian ada pada bidang teknik, di mana penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang andal. Contohnya itu para engineer dalam membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang dan bidang lainnya. Ketiga itu ada dalam bidang kedokteran. Wah, kalkulus ternyata ada dalam bidang kedokteran ya. Berperan pada saat penentuan lokasi koordinat penembakan laser yang digunakan untuk pada tumor, yang dimana pasca penembakan laser volumenya itu turun, maka operasi berhasil. Setelah itu, aplikasi kalkulus yang kedua adalah mengukur fungsi pergerakan kulit tumor setiap waktu. Tujuannya itu agar setelah tumor hilang laser tidak ditembakkan lagi atau takut merusak organ. Kemudian ada aplikasi integral double dan triple. Pertama ada integral lipat 2, double integral, dan lipat 3, triple integral. Integral lipat 2 juga memiliki beberapa penerapan dan pengaplikasian, yaitu pada volume benda pecah, di mana integral rangka 2 diturunkan dari menghitung volume benda ruang yang dibatasi oleh dua permukaan dan dituliskan sebagai V sama dengan double integral L fxy dA. Yang kedua itu pada massa, di mana kita dapat melihat di sini objek pada massa 2 itu disebut lembaran lamina, dan andaikan lamina menutupi sebuah daerah S pada bidang X dan Y, maka
Kerapatannya itu dapat disimbolkan sebagai lambda X, ya. Daerah S dipartisi menjadi persegi panjang kecil R1, R2 sampai dengan RK seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Dan kita M-nya itu diperoleh dan mengambil limit rumus di atas sebagai norma partisi mendekati 0 yang tentu saja merupakan sebuah integral lipat 2 di mana M sama dengan double integral S lambda XY dA. Kemudian ada momen inersia. Untuk sebuah sistem dengan n partikel pada suatu bidang dengan massa M1, M2, dan sampai Mn pada jarak R1, R2 sampai dengan Rn dari garis L, maka momen inersia setiap sistem terhadap L didefinisikan sebagai berikut, di mana I sama dengan M1 R1 kuadrat sampai dengan Mn N pangkat 2, atau kita dapat bentuknya sebagai berikut: sigma K sama dengan 1 sampai N M dikali MK RK kuadrat. Dan kita misalkan aja lamina dengan kerapatan lambda X dan Y yang melingkupi daerah S pada bidang XY, maka momen inersia dari suatu lamina terhadap sumbu X, Y, dan Z dapat dinyatakan sebagai berikut ini, di mana IX yaitu double integral S Y kuadrat lambda XY dA, Y double integral S X kuadrat lambda XY dA, IZ double integral S X kuadrat tambah Y kuadrat lambda XY dA sama dengan IX tambah Y. Contohnya kita dapat melihat berikut ini dengan menggunakan rumus yang tadi, dan didapatlah IX-nya yaitu 877,71 dan Y-nya 6144 dan IZ-nya 702,71. Kemudian ada integral lipat 3 atau triple integral. Sebelumnya juga sudah kita bahas, namun di sini kita lebih mendalaminya. Di mana di sini sebelum menjelaskan untuk integral lipat 3 itu urutan penyelesaiannya itu dari dalam. Integralnya itu dari kalau seperti tadi integral dari integral Z-nya, kemudian jari-jarinya, kemudian sudut theta-nya. Kita melihat contoh berikutnya lagi. Hitunglah integral berikut ini, dan pertama itu kita cari integral dari Z-nya ini 2, 0 dan 2. Kemudian sampai pada integral 1, 3, maka didapatlah hasilnya min 8. Aplikasi turunan pada bidang ekonomi. Ini terdapat biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang, di mana jangka pendek itu adalah periode waktu di mana jumlah tertentu itu tetap. Misalkan itu upah tidak dapat diubah sebelum kontrak berakhir. Sedangkan jangka panjang yaitu periode waktu di mana setiap jumlah dapat berubah. Jadi kan itu jangka panjang nih. Jadi pemekaran itu masih bisa diubah-ubah karena jangkanya itu panjang. Selanjutnya ada hubungan permintaan dengan totalan pendapatan marginal, itu berhubungan dengan kompetisi yang sempurna dan monopoli. Selanjutnya ada aplikasi turunan dalam menghitung biaya total, marginal, dan rata-rata. Biaya yang digunakan untuk seluruh proses produksi dikatakan sebagai biaya total, sedangkan biaya yang digunakan untuk satuan unit produksi dikatakan sebagai biaya rata-rata. Secara matematisnya kita dapat melihat dari melihat persamaan berikut ini, di mana TC adalah biaya totalnya, VC biaya variabel, dan FC biaya tetapnya. Kemudian ada besarnya biaya total, di mana biaya total ini adalah hasil kali antara banyaknya barang yang diproduksi dengan biaya rata-rata barang per unit. Itu kita lihat dalam persamaan berikut ini, di mana Q sama dengan kuantitas barang yang diproduksi. Ada juga biaya rata-rata, yaitu hasil bagi biaya total dengan kuantitas barang yang diproduksi. Rumusnya sebagai berikut: AC sama dengan TC per Q. Selanjutnya kita lihat contoh kasus berikut ini. Fungsi biaya total sebuah perusahaan manufaktur adalah TC sama dengan FQ sama dengan 6.700 ditambah 4,15 Q ditambah 30 Q pangkat setengah rupiah. Carilah biaya rata-rata barang tiap unit dan biaya marginal barang bila perusahaan akan memproduksi barang sebanyak 400 unit. Jawab, kita cari dulu untuk biaya totalnya, rata-rata, dan biaya marginalnya, sehingga perusahaan akan memproduksi barang sebanyak 400 unit. Biaya yang akan menjadi seperti berikut ini, di mana biaya rata-rata yang didapat adalah 22,4 per unit. Jadi biaya rata-ratanya itu dikali 400 nih, jadi 8.960. Sedangkan biaya marginalnya itu 4,9 dikali 400 sama dengan 1.960. Dengan demikian, biaya rata-rata tiap satuan 8.960 untuk memproduksi 400 satuan yang pertama. Untuk memproduksi satu satuan tambahan di atas 400 hanya memerlukan biaya 1.960. Keuntungan monopoli, di mana seorang produsen atau pengusaha pasar menguasai pasar terhadap sejenis barang tertentu sehingga mampu mengatur kuantitas barang yang ditawarkan atau dijualkan. Pada bidang ekonomi ini, penggunaan turunan berkaitan erat terhadap perhitungan biaya total, marginal, dan rata-rata suatu proses produksi. Biaya total yaitu biaya yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu, sedangkan biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Penjelasan saya mungkin banyak sekali kekurangan ataupun lainnya. Saya mohon maaf. Satu apresiasi buat saya, dan jika ada kesalahan ataupun saran, teman-teman dapat
menyuarakannya di kolom komentar, dan teman-teman boleh juga men-share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.